Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Wa ya ayyuhan nas taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, dari kajian Jumat pagi, kemudian juga kajian Muhammadiyah 1, 2 semuanya. Alhamdulillah kita masih diberi sehat iman dan Islam, sehingga dengan dua nikmat itu pagi ini kita bisa bermuajah dalam kondisi yang sehat sempurna lahir dan batin. Kita masih berlanjut membicarakan tentang hadis-hadis Arba'in dalam kitab hadis Arba'in Imam Nawawi. Kita masih membahas hadis yang kedua. Hadis kedua ini ada poin 4 poin penting yang merupakan pokok-pokok ajaran Islam. Yang pertama tentang rukun Islam, kemudian rukun iman, yang ketiga adalah al-ihsan, dan yang keempat ini yang akan kita bicarakan lebih lanjut. Dalam hadis qala Rasulullah SAW, dalam hadis berikutnya kita menyambung. Qala fa ahbarni anis saati. Lelaki yang ada di hadapan Rasulullah SAW itu, yang kelihatan pakaiannya rapi, berbaju putih, kemudian kepalanya atau rambutnya sangat hitam, berarti masih usia muda produktif. Kemudian juga bersih pakaiannya, tidak ada bekas-bekas tanda safar atau perjalanan baik jauh atau dekat. Laki-laki itu mengajukan pertanyaan yang kedua. Fa'ahbarni anis saati. Ya Rasulullah, tolong fa'ahbarni, kabarkan kepadaku anis saati, tentang hari kiamat. Orang itu bertanya tentang hari kiamat. Tapi Rasulullah menjawab, yang bertanya, yaitu orang itu, lebih tahu daripada yang ditanyai. Artinya apa? Meskipun lelaki itu sangat asing bagi para jamaah, terutama Umar dan kawan-kawannya, tapi sesungguhnya Rasulullah SAW itu tahu siapa sih tamu itu. Namun secara tersamar dia mengatakan yang bertanya itu lebih tahu kapan terjadinya hari kiamat itu daripada yang ditanya. Artinya yang bertanya di situ, orangnya itu lebih mulia. Orang yang ditanya, yang bertanya itu kedudukannya mungkin lebih baik. Dan lebih itu tanda-tandanya saja orang itu bertanya. Orang itu bertanya, tanda-tandanya saja hari kiamat itu. Kita bahasa bebas kita, meskipun saya lebih tahu, tolong kabarkan pada saya apa tanda-tandanya. Tanda-tandanya 1, bahwa ada seorang, belum menjawab. Jika tidak, kemudian dia bertanya lagi,
beritahu tentang hari kiamat. Beliau menjawab, jika budak wanita melahirkan tuannya, jika budak wanita melahirkan tuannya. Ini maknanya sangat halus, dibalik oleh Rasulullah. Kalau bahasa sekarangnya, jika wanita melahirkan tuannya, ini bermakna kedurhakaan anak. Ibu itu punya majikan yang memang secara biologis itu adalah anaknya. Artinya anak itu tidak menghormati lagi, tidak takdim, tidak bakti kepada orang tuanya. Ibunya itu diperlakukan secara kasar, dibentak-bentak, dipukulin, seperti seorang majikan yang memperlakukan budaknya atau bawahannya atau jajahannya sangat kasar. Tidak menghargai sama sekali bahwa wanita yang ada di depannya itu adalah dulu yang melahirkan. Karena tidak menyadari itu, baik karena posisi keuangan, baik karena posisi yang lain, sehingga mungkin juga bisa karena pengaruh istri yang sangat kasar atau mungkin yang lain, itu anak sampai berani berbuat kasar pada orang tuanya. Kasus-kasus ini ada terakhir seorang ibu yang dipenjara gara-gara cuma karena harta. Bahkan dulu ada seorang anak yang berbuat kasar sampai ibunya meninggal. Sampai ibunya meninggal. Hanya ada juga orang tua yang karena sesuatu dia terpaksa mencabut tela ada di kebun, kemudian dibawa di makam, tapi ketahuan justru anaknya sendiri. Alhamdulillah. Inilah zaman sudah dekat tanda kiamat. Seorang ibu yang melahirkan majikannya, anak tidak berbakti kepada orang tuanya lagi. Dan engkau melihat orang yang di dahulunya jelas kacamata. Engkau melihat orang yang dahulunya biasa tidak mengenakan alas kaki, berarti tidak pakai sandal atau sepatu, berpakaian compang-camping, fakir, penggembala kambing. Berarti ini adalah gambaran masyarakat kelas bawah atau gambaran masyarakat miskin. Atau dengan kata lain, terjadi diskriminasi, terjadi pemisahan, jurang pemisah antara si miskin itu. Tapi si miskin itu, yang di masyarakat ada yang miskin, ada yang kaya. Karena persaingan ekonomi atau lain-lain, orang miskin tadi, orang yang berpakaian compang-camping, tidak mengenakan alas kaki tadi, lalu tiba-tiba mereka berlomba-lomba mendirikan bangunan yang tinggi. Nah, terbalik, yang miskin jadi kaya, yang kaya ya mudah-mudahan aja tetap kaya. Mendirikan bangunan yang tinggi, baik itu yang berlomba-lomba bangunan yang baik, misalnya mendirikan masjid ataupun yang lain.